Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Suprono di channel Pak Suprono Belajar Manajemen. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi manajemen operasional dengan topik penentuan lokasi. Karena durasinya biar tidak terlalu panjang, video kali ini akan terbagi dalam 2 part. Pada saat ini adalah video untuk part yang pertama. Jangan lupa klik like dan share serta subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Jadi kita akan membahas materi tentang penentuan lokasi. Jadi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, selain produk bahwa yang menentukan di dalam kegiatan operasional itu adalah tentang penentuan lokasi. Karena di dalam menentukan lokasi ini nanti banyak faktor yang harus diperhatikan dan harus ditindaklanjuti. Maka di sini penentuan lokasi itu sangat penting. Nah, di dalam keputusan penentuan lokasi suatu kegiatan industri, ini kita harus memperhatikan beberapa hal dari perusahaan kita. Yang pertama adalah perusahaan kita itu fokusnya itu di mana. Kita ambil misalkan adalah perusahaan kita adalah fokus di biaya. Maka ketika perusahaan kita itu sangat-sangat memperhatikan masalah biaya, maka di sini perbedaan yang kecil dalam pendapatan antar lokasi itu betul-betul diperhatikan. Jadi kemarin sudah kita bahas pada materi-materi sebelumnya, itu ada yang fokus ke biaya, ada fokus yang ke produknya dan sebagainya. Nah, ini ketika berhubungan dengan fokus pada biaya, maka di dalam penentuan lokasi industrial ini harus bisa memperhatikan perbedaan yang kecil dalam pendapatan antar lokasi. Jadi di sini nanti perusahaan harus membandingkan antara lokasi yang satu dengan lokasi yang lain, itu perbedaannya sejauh mana. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi, lokasi itu memberikan dampak pada besarnya biaya atau tidak. Nah, di sini biasanya dampak yang muncul itu adalah yang pertama dampak masalah penyimpanan dan biaya produksi. Jadi setiap lokasi itu memberikan dampak penyimpanan yang berbeda-beda. Ada yang memberikan dampak penyimpanan yang cukup mahal, cukup besar, ada yang memberikan dampak biaya penyimpanannya itu tidak terlalu besar. Kemudian dari biaya produksi biasanya yang muncul antar daerah itu adalah biaya tenaga kerja. Karena masing-masing daerah itu memberikan biaya tenaga kerja yang berbeda-beda. Contohnya aja di Indonesia, Indonesia itu mengenal yang namanya UMR. Maka ketika menentukan lokasi misalkan di Jogja, di Semarang, di Surabaya, di Jakarta, ini UMR-nya masing-masing tenaga kerja itu berbeda-beda. Oleh karena itu di sini yang perlu diperhatikan adalah masalah biaya produksi terutama yang berhubungan dengan tenaga kerja. Belum lagi misalkan biaya produksi itu hubungannya dengan bahan baku. Tapi biasanya kalau bahan baku tidak terlalu besar dampaknya atau tidak terlalu signifikan dampaknya. Tetapi kalau untuk masalah tenaga kerja itu biasanya jauh. Contohnya aja di Yogyakarta UMR masih di bawah
2 juta, sedangkan di Jakarta sudah sampai 4 juta. Nah, setiap lokasi memiliki total biaya yang berbeda-beda. Oleh karena itu di sini ketika menentukan lokasi itu kita betul-betul lihat biaya yang akan dikeluarkan dari lokasi tersebut. Keputusan penentuan lokasi perusahaan jasa. Sekarang untuk masalah perusahaan jasa, yaitu di sini fokus pada pendapatan. Jadi agak sedikit berbeda dengan yang lain. Di sini perbedaan biaya antar lokasi sangat kecil. Jadi kalau untuk jasa, itu biaya antar lokasi satu dengan lokasi yang lainnya itu tidak terpaut jauh. Jadi kenapa kok tidak terpaut jauh? Karena jasa tidak membutuhkan penyimpanan. Jasa itu sesuatu hal yang bisa dirasakan tetapi tidak bisa disentuh dengan panca indera. Maka di sini tidak ada perbedaan yang terlalu tinggi antara lokasi yang satu dengan lokasi yang lain. Ya, contohnya jasa itu adalah sekarang ini saya mengajar. Ini adalah produk dari jasa. Nah, produk dari jasa ini, inilah yang nantinya itu akan memberikan sedikit perbedaan antara saya mengajar di Yogyakarta sama saya mengajar misalnya di Jakarta. Nah, kalau dilihat itu ternyata itu biaya muncul itu tidak terlalu jauh. Nah, yang karena tidak terlalu jauh di biaya, maka perusahaan bisa fokus ke pendapatan. Maka biasanya perusahaan-perusahaan jasa ini dia tidak terlalu memperhatikan biaya produksi yang harus dia keluarkan, tetapi dia memperhatikan adalah pendapatan. Pendapatan yang harus dia peroleh itu sejauh mana. Karena pendapatan masing-masing daerah itu nanti akan berbeda-beda. Lokasi merupakan faktor pendapatan yang utama. Dampak pada jumlah kontak dengan pelanggan, serta dampak pada volume bisnis. Nah ini yang menentukan di dalam keputusan lokasi perusahaan itu di sini nih. Karena apa? Karena nanti ketika jualan produk jasa di Yogyakarta sama jualan produk jasa di Jakarta itu nanti akan berbeda. Ketika jualan produk jasa itu di Yogyakarta itu pelanggannya karena rata-rata tadi UMR-nya aja di bawah 2 juta, kemungkinan pelanggannya tidak terlalu banyak ketika kita menggunakan harga yang menengah ke atas. Kan itu. Maka di sini ini nanti dari fokus pendapatan ini akan memunculkan berapa kali kontak dengan pelanggan dan berapa kali volume bisnis itu terjual. Ya ini ketika berhubungan dengan perusahaan jasa. Nah, tadi perusahaan secara barang dan secara jasa. Barang fokus kepada biaya, sedangkan jasa itu fokus kepada pendapatan. Nah, sekarang masalah penentuan lokasi secara umum. Secara umum, yang namanya penentuan lokasi itu merupakan keputusan jangka panjang. Mengapa jangka panjang? Kita ambil taruhlah misalkan perusahaan kita adalah menyewa. Maka minimal sewa itu adalah 1 tahun. Nah, ketika minimal sewa itu 1 tahun, maka perusahaan ketika berhubungan tentang penentuan lokasi secara umum, maka dia harus berpikir sampai 1 tahun ke depan. Tidak bisa 1-2 bulan ini tidak bisa. Nah, yang harus diperhatikan lagi masalah penentuan lokasi secara umum ini adalah bahwa apa yang terjadi atas lokasi tersebut nanti sulit untuk dikembalikan. Jadi ketika kita itu sudah memilih suatu lokasi,
Ketika kita sudah memilih suatu lokasi dan ternyata kita salah di dalam memberikan suatu kebijakan di dalam penentuan lokasi tersebut, ini benar-benar salah kita. Seharusnya tidak di lokasi tersebut, harusnya di tempat lain. Maka yang terjadi, apa yang telah kita keluarkan di situ, itu akan sulit untuk dikembalikan kembali seperti semula. Kemudian yang ketiga, dalam penentuan lokasi, pasti nanti akan memiliki dampak pada biaya tetap dan biaya variabel. Seperti misalkan contoh biaya transportasi, minimal sedikitnya 25% dari harga jual produk itu pasti akan menjadi biaya transportasi. Kemudian biaya lainnya, yaitu seperti pajak, gaji sewa, dan lain-lain. Jadi baik fokus ke beban biaya maupun fokus ke pendapatan, semuanya nanti akan berdampak ke sini. Akan memperhatikan biaya tetap dan biaya variabel. Nah, di dalam penentuan lokasi di sini, kita harus mengetahui tujuannya itu apa. Yang jelas, tujuan di dalam penentuan lokasi secara umum itu perusahaan ingin memperoleh benefit yang sebesar-besarnya. Ini jelas. Maka ketika perusahaan ingin memperoleh benefit atau memperoleh laba sebesar-besarnya, maka dia harus memperhatikan masalah-masalah seperti biaya tetap, biaya variabel yang berkembang di sana itu seperti apa, ini harus diperhatikan. Nah, kemudian, nah ini di sini kalau dibikin suatu map atau suatu peta. Nah, ini misalkan ini lokasi awal dari perusahaan kita. Nah, ini mau kemana? Ini lokasi awal perusahaan kita. Ketika mau ke Maryland, ini juga harus dilihat. Dilihat di sini biayanya yang keluar nanti berapa, kemudian pendapatan yang diperoleh berapa. Nah, ini diperhatikan di sini. Kemudian kalau misalkan mau ke Amerika, ini juga ke Washington DC di sini, ini juga harus diperhatikan. Ini adalah keputusan penentuan lokasi. Jadi lokasi yang kita rencanakan kan tujuannya kita menentukan lokasi itu adalah agar kita bisa ekspansi. Maka kita harus memperhatikan masalah hal-hal tersebut. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah negara dalam kita menentukan suatu lokasi. Jadi ketika kita menentukan suatu lokasi untuk industri kita, untuk perusahaan kita, atau untuk pabrik kita, ini tidak akan pernah lepas dari faktor-faktor ini. Karena ini pasti melekat ketika kita nanti akan menentukan suatu lokasi di suatu negara. Yang pertama adalah government. Government ini adalah pemerintah. Pemerintah ini biasanya akan mengarah kepada sistem ekonomi yang dikembangkan oleh pemerintah tersebut. Apa sistem ekonomi yang dikembangkan oleh pemerintah negara tersebut? Kita ambil contoh, yaitu di dalam sistem ekonomi ada dikenal yang namanya sistem ekonomi pasar, ada sistem ekonomi campuran, ada sistem ekonomi terpusat atau terpimpin. Ada liberal, ada sosialis. Kemudian ada kayak Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila. Nah, di sini masing-masing sistem ekonomi ini akan memberikan dampak yang berbeda. Ketika kita memasuki suatu negara dengan sistem ekonomi liberal, liberal itu pemerintah memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk istilahnya berusaha
dengan modalnya dia mengembangkan usahanya bersaing di pasar. Akan berbeda jauh ketika kita membuka usaha di yang model sistem pemerintahnya adalah terpusat. Karena semua yang menentukan perekonomian itu adalah negara. Maka ketika ke suatu negara dengan sistem ekonomi terpusat, ini tidak semudah mendirikan usaha atau mendirikan perusahaan di negara-negara liberal. Nah, di sini kita harus paham bagaimana tipe-tipe pemerintahan yang berkembang di suatu negara tersebut. Kemudian yang kedua adalah budaya dan ekonomi. Budaya itu seolah-olah memang tidak berdampak kepada penentuan lokasi suatu perusahaan atau suatu industri atau suatu pabrik. Akan tetapi, secara tidak langsung budaya ini akan berpengaruh kepada perusahaan kita ketika kita masuk ke dalam suatu lokasi di mana lokasi tersebut masih erat dengan budaya-budaya daerah yang dikembangkan. Nah, misalkan contoh, ada sebuah perusahaan dari luar negeri ingin investasi di Indonesia dengan membuka pabrik atau industri di Indonesia. Nah, dia harus paham atas budaya yang berkembang di Indonesia. Yang pertama, Indonesia ini terdiri dari 34 provinsi dengan budaya yang berbeda-beda. Berarti di sini ada 34 budaya yang berkembang. Masing-masing provinsi ada budaya masing-masing. Dan masing-masing budaya tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, di sini perusahaan ketika dia akan investasi ke Indonesia itu harus memperhatikan budaya yang berkembang di lokasi tersebut. Seperti misalkan mendirikan perusahaan atau pabrik atau industri di Yogyakarta dibandingkan dengan di Jakarta. Maka ketika mendirikan industri, pabrik, usaha, ataupun yang lainnya di Yogyakarta, contoh aja masalah budaya kerja, jam kerja. Yang dahulu pernah saya singgung yang namanya jam kerja, budaya kerja di Yogyakarta itu masih jauh berbeda dengan yang di Jakarta. Di Jakarta orang itu bisa bekerja 24 jam non-stop. Di Yogyakarta tidak. Masih boleh dikatakan yang di Yogyakarta itu yang bekerja 24 jam itu untuk dunia kesehatan, rumah sakit dan sebagainya. Nah, selain itu jarang sekali yang sampai 24 jam. Rata-rata itu paling malam jam 11 malam. Berbeda dengan di Jakarta. Jakarta itu sudah budaya kerja bisa 24 jam. Nah, ini harus kita perhatikan. Masalah ekonomi, perekonomian yang dikembangkan di negara tersebut sejauh mana, kemudian tingkat ekonomi ini yang paling penting, tingkat ekonomi masyarakatnya itu seperti apa. Nah, biasanya tingkat ekonomi di sini dilihat dari income per kapita yang dikembangkan. Income per kapita negara tersebut berapa, income per kapita daerah tersebut berapa, ini harus diperhatikan. Kemudian yang ketiga adalah lokasi pasar atau market lokasi. Nah, market lokasi ini juga dulu sudah pernah saya singgung bahwa suatu perusahaan menentukan lokasi. Ini bisa ada alternatif mendekatkan dengan pasar atau mendekatkan dengan bahan baku. Nah, di sini kita melihat perusahaan kita itu mau pakai yang mana? Mendekatkan ke pasar atau mendekatkan ke bahan baku. Nah, ketika kita sudah memahami perusahaan kita itu, maka kita harus melihat lokasi pasarnya ada di mana. Nah, nanti ini berhubungan juga dengan transportasi. Kalau itu memang membutuhkan suatu transportasi. Kalau perusahaan yang menitik beratkan pada pasar, maka dia tidak begitu membutuhkan transportasi. Tetapi ketika perusahaan tersebut
menitik beratkan pada kedekatan dengan bahan baku, maka dia harus berpikir masalah transportasi. Kemudian yang keempat adalah labor availability itu atau kebutuhan tenaga kerja. Nah, berhubungan dengan yang di depan tadi, kebutuhan tenaga kerja ini berarti nanti akan larinya itu kepada yang pertama biaya tenaga kerja. Kalau berbicara biaya tenaga kerja, maka di situ akan kembali berhubungan dengan yang namanya upah minimum yang berkembang di daerah tersebut. Kemudian, kebutuhan tenaga kerja di sini juga berhubungan dengan skill atau keahlian atau pendidikan dari tenaga kerja tersebut. Nah, perusahaan kita termasuk yang mana? Yang mengutamakan skill atau perusahaan yang mengutamakan pada pendidikan. Nah, di sini ini labor availability ini di sini betul-betul harus diperhatikan. Nah, jadi di sini ditentukan terlebih dahulu perusahaan itu mau mengadopsi yang mana. Mau mengadopsi kebutuhan tenaga kerja ini dilihat dari skill-nya atau pendidikannya. Attitude, sikap atau tingkah laku atau perilaku. Nah, di sini juga ini kalau attitude ini nanti ada erat kaitannya dengan budaya yang berkembang. Karena budaya berkembang ini nanti akan mempengaruhi attitude yang dibangun oleh masing-masing individu. Nah, di sini attitude ini perusahaan harus paham masalah attitude ini nanti hubungannya nanti dengan apa? Dengan jumlah barang yang bisa terjual ke pasar. Jangan sampai perusahaan sudah memilih suatu lokasi, kemudian sudah melakukan kegiatan produksi, sudah melakukan promosi, ternyata tidak sesuai dengan perilaku yang berkembang di negara tersebut. Nih, jadi contohnya saja masalah makan. Ya. Makan, kalau di negara kita itu orang makan itu terikat dengan yang namanya sendok dan garpu. Lain negara, lain juga budayanya di dalam masalah makan. Makan di negara lain itu bisa jadi dia tidak membutuhkan sendok dan garpu. Karena mungkin pakai alat yang lain seperti misalkan sumpit dan sebagainya. Nah ini kan sudah berbeda. Makanya di sini perusahaan harus paham masalah attitude yang berkembang di situ. Nah, attitude ini akan dibawa oleh orang yang bekerja di perusahaan kita. Karena apa? Karena di sini kultur mempengaruhi attitude atau sikap perilaku. Kemudian attitude atau sikap perilaku ini kalau dia adalah seorang karyawan kita, ini juga jelas akan mempengaruhi kinerja. Kan itu. Nah, contoh yang lain misalkan ini kalau tadi berhubungan dengan pasarnya, nah sekarang berhubungan dengan tenaga kerjanya. Misalkan contoh di negara kita itu adalah negara berdasarkan Pancasila. Sila ke-1 adalah ketuhanan yang Maha Esa. Berarti di sini di negara kita itu menjaga masalah peribadatan, menghormati agama dan ibadah masing-masing agama. Nah, maka salah satu contohnya jam istirahat di Indonesia ini rata-rata untuk karyawannya adalah di jam 12 sampai dengan jam 1. Nah, ini tujuannya apa? Di jam 12 tersebut itu kita memberikan kesempatan kepada karyawan kita yang muslim untuk beribadah sholat. Sekaligus makan siang. Nah, bagaimana kalau seandainya perusahaan kita merubahnya jam istirahat tidak jam 12, misalkan jam 3. Nah, ini juga menjadi masalah bagi perusahaan kita. Karena apa? Yang muslim akan ketemu sholat duhur sekaligus sholat asar. Ini mereka akan menolak. Kemudian masalah produktivitas. Di dalam menentukan suatu negara, kita juga harus melihat produktivitas
dari karyawan atau orang-orang yang bekerja di negara tersebut. Sejauh mana produktivitas yang dikembangkan. Nah, nanti ini akan menyokong kebutuhan dari tenaga kerja. Ternyata di daerah tersebut orangnya malas-malas, bangunnya selalu kesiangan. Nah, ini juga mempengaruhi produktivitas perusahaan kita. Yang jelas lagi, yang tadi sudah berkali-kali kita singgung adalah biaya tenaga kerja. Kemudian yang kelima adalah yang mempengaruhi suatu perusahaan itu menentukan lokasi di suatu negara adalah infrastruktur atau sarana prasarana yang dikembangkan di negara tersebut. Nah, infrastrukturnya sejauh mana? Kita ambil yang paling simpel yang bisa kita lihat adalah berhubungan dengan misalkan jalan. Infrastruktur jalan yang dikembangkan oleh negara tersebut itu seperti apa? Ternyata jalannya kecil-kecil, maka kita tidak bisa menggunakan moda transportasi yang besar-besar seperti truk tronton dan sebagainya, itu tidak mungkin. Kita harus menggunakan mobil-mobil box karena di situ jalannya kecil-kecil. Ini contoh, salah satu contoh infrastruktur. Kemudian exchange rate. Exchange rate di sini berhubungan dengan kalau kita melakukan transaksi internasional, maka akan bertemu yang namanya kurs. Nah, perbedaan kurs antara negara asal kita dengan negara lokasi baru yang kita tentukan, ini nanti akan mempengaruhi yang namanya biaya produksi. Jadi, ketika berbicara exchange rate, itu nanti akan berbicara masalah biaya produksi. Jangan sampai biaya produksi itu terlalu tinggi ketika apa? Ternyata negara tersebut itu nilai tukarnya jauh di atas negara kita. Dan juga tidak akan menguntungkan ketika apa? Negara tersebut memiliki nilai tukar jauh di bawah negara kita. Nah, ini harus juga diperhatikan. Sekarang kita lanjutkan ke pengambilan keputusan lokasi pada sebuah provinsi. Skupnya lebih rendah lagi, yaitu di tingkat provinsi. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah keinginan dari perusahaan. Apa yang diinginkan dari suatu perusahaan ketika dia berinvestasi, berekspansi di provinsi tersebut. Yang tentunya di dalam menentukan keinginan di sini pasti juga erat kaitannya dengan masalah biaya, kemudian peluang pasar. Nah, nanti larinya ke yang nomor 2 adalah attractiveness atau daya tarik. Apa yang menjadi daya tarik? Apa yang menjadi daya tarik dari provinsi tersebut? Contohnya adalah Bali dan Yogyakarta. Apa yang menjadi daya tarik dari Bali dan Yogyakarta? Bali dan Yogyakarta itu daya tariknya ada di budaya. Maka perusahaan-perusahaan jasa itu mengembangkan wisata yang ke Bali dan ke Yogyakarta itu adalah wisata budaya. Kemudian berhubungan juga dengan tenaga kerja, biaya yang harus dikembangkan. Nah, ini tadi sudah kita bahas. Baik dari sisi negara maupun dari sisi provinsi ini akan sama. Kalau di sisi negara ada tentang government, di sisi provinsi ada kebijakan pemerintah daerah. Nah, ini kebijakan masing-masing pemerintah daerah itu berbeda-beda. Maka ketika kita memiliki industri atau perusahaan di beberapa provinsi, misalkan di Indonesia saja, di sini akan memberikan warna dari perusahaan kita, karena nanti dari sisi budayanya berbeda-beda, kebiasaannya juga berbeda-beda, kemudian biayanya juga berbeda-beda.
Kemudian di sini gambaran pelanggan dan pemasok dari provinsi tersebut. Gambaran pelanggan dan pemasok dari provinsi tersebut itu sejauh mana? Kayak gitu. Pemasoknya sulit tidak untuk memasuki provinsi tersebut atau pelanggannya sejauh mana? Kan. Nah, makanya di sini ketika perusahaan itu menentukan suatu lokasi di suatu provinsi, di sini juga akan memperhatikan masalah pelanggan dan pemasoknya. Kita sudah menentukan provinsi di Yogyakarta, ternyata untuk masalah pemasok produk kita itu ternyata cukup sulit. Nah, ini menjadikan problem. Kemudian berhubungan dengan ketersediaan lahan. Di situ lahannya bagaimana? Kalau di Yogyakarta mau didirikan pabrik yang cukup besar-besar ya juga sulit karena lahan yang ada di Yogyakarta itu sempit. Maka tidak bisa itu dengan dengan lokasi di Yogyakarta ini mendirikan perusahaan yang besar-besar. Kalau perusahaan yang besar-besar di mana? Tidak di Yogyakarta, di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, atau di luar Jawa. Ini ketersediaan lahan. Nah, pengambilan keputusan lokasi pada sebuah kota. Nah, ini kita breakdown lebih sempit lagi adalah tadi provinsi, sekarang sebuah kota. Biaya jelas. Nah, sekarang ukuran kotanya. Kotanya kota kecil, sedang, atau kota besar. Nah, ini masing-masing perusahaan nanti akan berbeda-beda. Ketika di kota kecil, di mana penduduknya itu juga sedikit, kan? Maka transaksionalnya juga sedikit. Nah, biayanya bagaimana? Biasanya kalau di kota kecil itu jauh dari segala-galanya biasanya. Nah, maka nanti biaya di sini akan berhubungan dengan transportasi keluar masuknya kota tersebut. Transportasi yang berkembang apa? Dilalui jalur apa? Jalur kereta, jalur pesawat, atau jalur kendaraan. Jangan-jangan di kota tersebut tidak dilalui oleh moda transportasi sama sekali. Kemudian layanan apa yang nanti akan diperoleh perusahaan ketika berada di kota tersebut? Layanan di sini dalam artian apa? Contohnya adalah misalkan perhatian dari pemerintah daerah di kota tersebut. Ya, kemudian bagaimana ketertarikan dari masyarakat sehingga dia bisa tersokong oleh kehadiran perusahaan tersebut. Ya, jadi saling sokong menyokong antara perusahaan dengan masyarakat. Kemudian dampak lingkungannya. Dampak lingkungannya itu sejauh mana nanti yang terjadi ketika perusahaan kita investasi di kota tersebut. Nah, ini perlu diperhatikan hal-hal tersebut ketika kita menentukan suatu lokasi di sebuah kota, ini nanti disesuaikan dengan suhu udara dari perusahaan kita. Demikianlah video manajemen operasional dengan topik penentuan lokasi pada part yang pertama. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.